Sepanjang sejarah sujuran, tidak ada satupun orang yang bisa menyatukannya kecuali Suki Simahana. Tapi ada suatu kebimbangan di sini yang menyebabkan kepemimpinan ini jadi diragukan. Di pertarungan terakhir sebelum penyatuan, kita semua mengetahui bahwa Hana kalah telak oleh Guriko. Jadi dinding yang selama ini membatasi para orang-orang yang ingin menyatukan sujuran sebenarnya belum terlampaui. Lalu setelah pertarungan itu, Guriko menyampaikan pesan kepada seluruh siswa yang intinya saja ya saya sebutkan bahwa mereka harus mengikuti Hana. Nah kalau gini jadi kesannya Hana menyatukan sujuran itu secara gratisan dong, bukan karena tinju atau kekuatan. Eits, tapi jangan terburu-buru menyimpulkan, karena ini yang akan kita bahas secara mendalam. Suki Simahana masuk ke sujuran sebagai siswa angkatan ke-29. Dia mewarisi gesper bullshit legendaris milik Boya Harumichi. Perjalanan menuju puncak sujuran tidaklah mudah. Saat menjadi freshman, ia memutuskan untuk mengambil bagian dalam perang siswa baru. Dia mengalahkan Katsuhiro di babak pertama untuk maju. Dia dihadapkan Amachi yang telah mematahkan lengan Ozaki dan memukuli Butcher. Setelah babak pertama selesai, Amachi mengalahkan semua orang kecuali Hana dan Yaita yang saat itu malah keracunan makanan. Hana melawan Amachi dan mengalahkannya yang membuat semua orang dan dirinya terkejut. Hana menjadi juara freshman war baru setelah mengalahkan Amachi. Hingga singkatnya melewati banyak pertarungan dan tak terkalahkan membentuk faksi Hanagumi yang menjadi batu loncatannya untuk menuju puncak sujuran. Kepribadian Hana yang sangat ceria, dia selalu terlihat tersenyum di sepanjang waktu. Namun, ketika situasi sedang genting, dia bisa sangat serius. Hana terbukti menjadi berandalan paling sopan di alam semesta Crow X Wars. Dia menunjukkan rasa hormat kepada seniornya atau orang-orang yang lebih tua darinya. Dia bersedia untuk membantu orang lain dan sangat peduli untuk teman-temannya. Kepribadian unik inilah untuk sekali berandalan yang di masa depan menuntunnya menjadi raja pertama yang berhasil menyatukan sujuran. Nah, lalu konflik dimulai ketika faksi Hanagumi semakin membesar. Ambisi Hana tinggal selangkah lagi untuk melewati dinding tertinggi agar menempati puncak. Ia harus melewati Hanaki Guriko si Raja Iblis. Ia harus membuat keputusan atau tidak sama sekali. Dan sayangnya Hana harus kalah di pertarungan itu dengan tendangan maut Guriko hingga terpental jauh. Dan setelah berakhirnya pertarungan, Guriko berkata kepada semua siswa yang ada di gimnasium tempat berlangsungnya pertarungan tersebut, "Aku tidak pernah menginginkan pertarungan seperti ini. Aku tidak bertarung untuk teman atau sahabat, tapi untuk diriku sendiri. Tapi Hana berbeda, dia orang yang akan bertarung untuk temannya, berdarah, dan menangis bersama. Hanya dia, Suki Simahana, yang mampu mengontrol kalian para bajingan dan terima saja." Kata-kata ini Iba dan Sakai sampaikan kepada Hana setelah pulih dari pertarungan. Hana sangat senang mendengar berita ini, karena secara tidak langsung Guriko mengakui bahwa kini orang yang berhak menduduki tahta raja sujuran adalah Hana. Meskipun Guriko tidak pernah mau menduduki tahta tersebut. Jadi sudah jelas kan apa yang saya maksud kalau Hana menyatukan sujuran karena gratisan. Pengakuan secara sepihak dari Guriko agar siswa yang lain mengikutinya bukan dari mengalahkan Guriko dinding terakhir untuk mencapai posisi puncak. Dan sekali lagi ya saya ingatkan, tapi jangan terburu-buru menyimpulkan. Nah, di pertarungan penentuan ini Guriko sebenarnya melakukan hal yang sangat kotor. Ia membabi buta menyerang Hana sebelum pertarungan dimulai, bahkan dengan menggunakan kursi besi pula. Sampai kepala Hana berdarah, dan semua orang mengira Hana tidak akan bisa bangkit lagi. Bayangkan saja, tanpa alat saja Guriko itu sudah seperti monster. Apalagi ini pakai kursi besi. Dan asal kalian tahu, kursi besi yang dipakai untuk mengajar Hana itu sampai berubah bentuk menjadi bengkok. Bayangkan, manusia normal mana yang mampu berdiri kembali setelah dihantam habis-habisan seperti itu dan melanjutkan pertarungannya dengan sengit.
Dan andaikan saja jika Hana tidak babak belur duluan, tinju uppercut-nya sebagai pukulan pamungkas bisa dipastikan akan mengenai telak menghantam wajah Guriko. Guriko pun menyadari jika ia tidak berhasil menghindari itu, ia dipastikan tumbang. Banyak fans yang beranggapan bahwa tindakan main kotor Guriko ini justru menjadi bahan bakar utama yang mengubah jalannya pertarungan Hana. Namun tetap saja cedera di awal pertarungan itu adalah posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kejadian ini juga membuktikan kepada seluruh sujuran bahwa Hana memiliki ketahanan fisik yang tidak masuk akal. Meskipun dihajar sekorlap itu dengan kursi besi sampai semua orang mengira dia habis, Hana bisa pulih kembali dan tubuhnya tidak mengalami kerusakan permanen. Di scene ini jujur, saya sangat membenci Guriko. Dia itu kuat, kenapa tidak bertarung secara bersih? Dibanding lone wolf yang lain seperti Rindaman atau Boya, Guriko adalah yang terburuk. Ia tidak bisa menunjukkan rasa hormat dan respect terhadap lawan bertarungnya. Dan setelah Hana terlempar sampai keluar gimnasium pun, Guriko masih saja ingin membantai Hana yang sudah tidak berdaya dengan kursi besinya. Jadi, kesimpulannya narasi ini membedah semua dilema besar di sujuran. Hana secara resmi kalah dari Guriko dan Guriko meminta semua murid mengikuti Hana. Sekilas, hal ini membuat penyatuan sujuran terkesan seperti hadiah atau gratisan karena Hana gagal meruntuhkan dinding tertinggi di sekolah tersebut. Namun, kesimpulan mendalam dari narasi ini membantah keras anggapan gratisan tersebut. Kemenangan Guriko itu cacat secara respect. Tuduhan bahwa Hana mendapatkan tahta secara gratisan langsung gugur jika melihat bagaimana pertarungan itu berlangsung. Guriko terbukti bertarung dengan kotor dan brutal, menyergap Hana menggunakan kursi besi sebelum duel dimulai hingga kursi tersebut bengkok dan kepala Hana bersimbah darah. Tindakan Guriko yang minus rasa hormat ini membuktikan bahwa kemenangan fisiknya tidak layak dibanggakan dan justru menempatkan Hana di posisi yang sangat tidak diuntungkan sejak awal. Guriko menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang lone wolf yang egois dan bertarung demi diri sendiri. Sebaliknya, Hana memiliki kepribadian unik, sopan, ceria, namun sangat serius dilindungi teman-temannya. Pidato Guriko di gimnasium bukanlah sebuah hadiah gratis, melainkan sebuah pengakuan jujur bahwa hanya pria setangguh dan seikhlas Hana yang memiliki kelayakan mental serta fisik untuk mengontrol para berandalan egois di SMA sujuran. Pada akhirnya, sejarah tidak akan pernah berbohong. SMA sujuran tidak ditaklukkan oleh sekedar otot atau kelicikan, melainkan oleh ketulusan dan ketahanan mental yang tak tergoyahkan. Meskipun dinding tertinggi bernama Hanaki Guriko gagal diruntuhkan secara fisik, Hana telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, rasa hormat terdalam dari sang monster itu sendiri. Maka dari itu, tanpa ada keraguan sedikit pun, Tsukishima Hana memang sangat pantas menyandang gelar sebagai banco resmi pertama yang berhasil menyetukan SMA sujuran sepanjang sejarah.